Al Islam 3 Ngesrep, Kecamatan Ngemlak, Kabupaten Boyolali. Dia ternyata bukan guru sembarangan. Si Pak Guru Joko ini merupakan guru multi talent, di mana Pak Joko selain berprofesi sebagai guru, di mana dia mengajar bidang olahraga, ternyata Joko ini juga ahli dalam ataupun menguasai dalam berbagai bidang. Tak salah berbagai tugas dia lakukan, mulai dari terutama dalam hal kaitannya dengan teknologi IT ataupun yang berhubungan dengan komputer. Banyak pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang dia handle selama dia mengajar. Joko ini mengajar di MI Al-Islam 3 Ngesrep ini baru 1 tahun, namun prestasinya ataupun kinerjanya sangat bagus, dan tak salah dan di sana cukup dekat dengan Pak Joko ini, karena memang selain memiliki multi talenta atau banyak talenta yang dia kuasai selain dalam bidang olahraga, Joko ini ternyata juga murah hati maksudnya, di mana setiap ada tugas ataupun permintaan tolong dari guru ataupun kaitannya dengan tugas pendidikan maupun di luar tugas sekolah, Joko ini dengan senang hati rela membantu ataupun tanpa ada alasan apapun dia langsung berusaha membantu. Hal itu pun jelas membuat para guru di MI Al-Islam ini sangat kehilangan sosok guru Joko yang ditemukan meninggal tersebut. Apalagi memang selain sebagai guru olahraga, saat ini Joko juga tengah mendampingi atau sebetulnya juga tengah persiapan untuk mendampingi lomba porseni di tingkat kecamatan, sehingga para siswa yang akan mengikuti kejuaraan porseni di tingkat kecamatan ini pun cukup kebingungan tentang mengenai sosok pelatih yang akan membimbingnya saat kejuaraan nanti. Baik, terima kasih rekan Triwidodo atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Kepala MI Al-Islam 3 Ngesrep. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar hampir mau 1 tahun. Oh, baru berarti ya? Baru. Karena kan baru lulus juga. Oh, lulus. Lulus dari UTP. UTP. Wisudanya baru kemarin, bulan apa itu? Bulan Juli atau September. Kalau ngajarnya sini itu sebelum wisuda atau setelah wisuda? Sebelum wisuda. Jadi masih status mahasiswa, sudah ngajar di sini berapa bulan gitu, terus baru wisuda. Kalau di sini statusnya? WB, Wisata Bakti. Ya. Bu, kalau keseharian Pak Joko itu seperti apa, Ibu? Oh, dia tuh orangnya super baik, ya. Kemudian dia juga rajin, Mbak. Kemudian akhlaknya juga bagus. Kemudian kesehariannya dengan teman-teman itu juga baik. Kalau dimintain tolong ya cepat-cepat, segera dikasih tugas, segera dilaksanakan. Di samping itu dia tuh orangnya pinter, pinter IT juga. Jadi dia itu di sekolah sini tuh ibaratnya bisa ngabei gitu. Terus ngabei dalam arti desain gitu juga Pak Joko biasanya, desain gitu. Berarti yang bagian-bagian IT ya, misalnya berhubungan dengan internet atau komputer itu Pak Joko ya? Proses pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 3 orang tenaga pendidik Pondok Pesantren Gontor Poso masih berlanjut. Kasih Humas Polres Parimo, Ibtu Janturangan, mengatakan saat ini pihaknya telah memeriksa sekitar 19 orang saksi. Namun untuk pemeriksaan belum dilakukan kepada sopir yang mengemudi pada saat kejadian. Hal itu dikarenakan kondisi supir masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Anuta Loko Parigi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Rian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang pada Rabu tanggal 3 Mei 2023 kemarin telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 4 Kebun Kopi, Kecamatan Toboli Barat, Kabupaten Parigi Motong. Akibat kejadian itu, penumpang yang mayoritas adalah tenaga guru yang akan mengabdi di Pondok Pesantren Gontor, Kabupaten Poso, mengalami luka-luka. Bahkan kami mendapatkan data bahwa dari akibat kejadian itu 3 orang telah dinyatakan meninggal dunia karena tertindis bus yang pada saat itu juga
jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman diperkirakan hingga 30 meter. 3 orang yang telah meninggal dinyatakan meninggal dunia itu bernama Erlangga Agustian dari Ponorogo, Muhammad Fatir dari Manado, dan Muhammad Rizky Pratama dari Riau telah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Untuk proses hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas itu saat ini masih sementara berlangsung ya. Informasi yang kami dapatkan dari Kasih Humas Polres Parimo, Ibtu Janturangan, bahwa saat ini pihaknya telah memeriksa sekitar 11 orang saksi-saksi. Adapun 19 saksi itu diantaranya 16 dari tenaga guru, 2 orang karnet, dan 1 orang supir cadangan. Sementara untuk supir yang mengemudi pada saat itu belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Anu Taloko Parigi. Selanjutnya pada saat kami menemui pengawal tenaga guru Ponpes Gontor Poso itu, Fahri, ia menceritakan bahwa pada saat menuju Kabupaten Poso, pihaknya membawa 2 mobil yakni bus yang bertuliskan Rapan Maranu dan Isuzu Elf. Sebelum menuju ke Kabupaten Poso, dia bersama rombongan singgah di sebuah rumah makan yang ada di Kota Palu. Setelah itu, dia bersama rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Ponpes Kabupaten Poso. Namun setelah jalan, mobil bus itu sudah melaju, bahkan dia yang naik di mobil Isuzu tidak dapat mengejar. Tiba-tiba saat menuju di kilometer 4, pihaknya mendapatkan bahwa telah terjadi kemacetan di area tersebut. Setelah ditanyakan kepada warga sekitar bahwa telah terjadi kecelakaan bus yang masuk ke dalam jurang. Katanya berdasarkan informasi dari korban di dalam bus, memang supir itu membawa bus dengan kecepatan tinggi dan saat itu sempat menerobos lampu merah. Sedikit informasi Mei dan juga Tribuners bahwa Jasara Harja Kabupaten Parimo juga telah menyatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit dan uang santunan kepada korban kecelakaan bus tersebut. Untuk yang korban meninggal dunia akan diberikan santunan sebanyak 50 juta rupiah per orang dan luka ringan bahkan dan luka berat juga maksimal diberikan 20 juta per orang. Demikian Tribuners. Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengawal guru Gontor Poso. Berikut tayangannya untuk Anda. Ucapkan bela sungkawa dan berduka cita musibah. Namanya musibah kita tidak tahu kapan terjadi. Jadi semalam itu rombongan guru-guru baru dari Ponorogo yang diutus buat ke Poso. Jadi tugas saya menjemput di Bandara Palu menggunakan 1 bis dan 1 elf. Bisnya di awal-awal berangkat bareng sampai ke rumah makan bareng. Sampai di rumah makan berangkat lagi, itu bisnya sama elf sudah terpisah. Bisnya sudah duluan, elf saya di dalam elf itu di belakang. Jadi sampai kebun kopi itu masih terpisah. Sampai mau turun kebun kopi di Tobul itu kadang macet. Macet itu udah dirasa nggak enak kan, nanya mau bilang lewat itu katanya ada bis jatuh di jurang. Akhirnya saya turun, saya lewatin macet, ternyata itu bis dari yang Gontor. Sidang kasus makar Victor Frederick Yeimo divonis 8 bulan di Pengadilan Negeri Jayapura pada Jumat 5 Mei kemarin. Dalam sidang putusan yang berlangsung dipimpin majelis hakim yang diketuai Matius bersama hakim anggota Andi Asmurf dan Lin Karol Hamadi. Majelis hakim memutuskan Victor dikenai pasal 155 ayat 1 KUHP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Putri Nurjanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putri. Baik, rekan Mei dari Jayapura, Papua melaporkan sidang kasus makar yang menimpa Victor Frederick Yeimo di Pengadilan Negeri Jayapura kemarin digelar pada Jumat tanggal 5 bulan Mei 2023. Dalam putusan yang berlangsung dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Matius bersama hakim anggota Andi Asmuruf dan Rin Karol Hamadi, Victor Yeimo divonis penjara selama 8 bulan. Majelis hakim memutuskan Victor dikenai pasal 155 ayat 1 KUHP.
putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum Ahmad Kobarubun yang sebelumnya menuntut Victor melanggar pertama pasal 106 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pendakwaan tersebut, JPU menuntut hukuman selama 3 tahun penjara. Sebelumnya jaksa penuntut umum mengenakan 4 pasal berbeda, yaitu pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 110 ayat 1 KUHP, pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua, salah satu dari kuasa hukum Victor Frederick Yemo, Manuel Gobay, mengatakan 4 dakwaan maupun 1 tuntutan dalam dakwaan pertama JPU tidak terbukti. Menurutnya, hakim berdasarkan jurisprudensi kasus di tahun 1980-an mengambil alih untuk menganalisa sendiri berdasarkan fakta. Mei dan juga Tribuners, selanjutnya berdasarkan fakta tersebut, alat bukti, saksi, dan keterangan dakwah, juga ahli, serta petunjuk menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah pasal 155 ayat 1 KUHP. Lebih lanjut, berkaitan dengan hasil putusan hakim tersebut dalam persidangan yang berlangsung, majelis hakim tidak membuka ruang untuk terdakwa menyatakan pikir-pikir atau menerima. Emmanuel Gobay juga mengatakan bahwa yang pasti sejak putusan pada Jumat lalu di tanggal 5 Mei 2023 kemarin, 14 hari kemudian, koalisi akan masih mempunyai waktu untuk menyatakan pendapatnya untuk menerima ataupun tidak daripada putusan hakim. Menurut Manuel sendiri, 4 dakwaan yang selama ini diviralkan oleh media itu bahwa kliennya yang melakukan tindakan makar itu tidak terbukti. Baginya kemenangan kliennya ini adalah suara rakyat Papua, karena semua korban rasisme yang akhirnya dikriminalisasi oleh pasal makar tidak terbukti. Kasus yang menimpa Victor sendiri yang didakwakan Tribuners dan juga Mei, bahwa Victor Yemo ini terkait dengan demonstrasi anti rasisme Papua untuk memprotes ujaran rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan 3 Surabaya pada 16 Agustus 2019 silam. Yemo didakwa makar karena dianggap memotori demonstrasi yang terjadi di Kota Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019 silam. Demikian, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Victor. Berikut tayangannya untuk Anda. Yemo, tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa 4 dakwaan yang didakwakan oleh saudara jaksa. Yang pertama, dakwaan pertama pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Dakwaan kedua, pasal 110 ayat 1 KUHP tidak terbukti. Dakwaan ketiga, pasal 110 ayat 2 KUHP tidak terbukti. Dakwaan keempat, pasal 160 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Itu artinya semua dakwaan maupun 1 tuntutan dalam dakwaan pertama tidak terbukti. Selanjutnya, hakim berdasarkan jurisprudensi kasus di tahun 1980-an berdasarkan itu mengambil alih. Beragam hal menarik dilakukan seluruh warga yang kawasannya terdaftar di Perlombaan Kampung Bersih. Perlombaan yang diadakan Warta Kota bekerja sama dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur itu tampak diikuti peserta antar RW di 10 kecamatan wilayah Jakarta Timur.
Satu contohnya yang terdapat di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan menonjolkan rumah Education Center khas racikan warga RW 9. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Ya, baik. Terima kasih, Pak Mei, dan selamat siang, Tribuners. Beragam hal menarik dapat dijumpai ketika beberapa peserta yang tergabung dalam peserta perlombaan kampung bersih yang diadakan oleh Harian Warta Kota dalam memperingati Hari Ulang Tahun Warta Kota yang ke-24 tahun. Salah satunya terdapat di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ditemui Warta Kota di lokasi, tepatnya di RW 09, Penggilingan Jakarta Timur, yakni dapat ketua RW yakni Bapak Koiman, yang dimana tempatnya tersebut mengusung inovasi yang berbeda dari tempat atau lawan di perlombaan atau RW-RW lainnya. Koiman menjelaskan RW-nya tersebut mengusungkan inovasi atau mengedepankan terkait Taman Edukasi Center yang dimiliki oleh RW 09 itu sendiri. Menariknya, Taman Edukasi Center itu sebelumnya sekitar tahun 2019 hingga 2020 sempat dijadikan oleh pihak RW dan juga dari pihak Polda Metro Jaya sebagai posko utama penanggulangan COVID-19. Di mana diketahui Taman Edukasi Center tersebut memiliki beragam budidaya, antara lain budidaya ikan dan juga tanaman hidroponik, di mana hasilnya tersebut, hasil panen tersebut pada saat masa pandemi kerap kali diberikan kepada warga yang memang membutuhkan, sehingga dampak dari hal tersebut pihak dari RW 09 itu sendiri mendapatkan penghargaan atau piagam dari Polda Metro Jaya sebagai apresiasi sebagai penanganan posko penanggulangan COVID-19 di wilayah Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Menarik ya, usai dari dijadikan posko penanggulangan COVID di RW 09, pihak dari RW 09 pun mengubah atau menyulapnya secara cepat atau secara singkat menjadi Taman Edukasi Center itu kembali. Dan beberapa renovasi atau beberapa perbaikan sudah hingga saat ini masih dilakukan, dikatakan Koiman, untuk memperindah atau mempercantik wilayah di atau fasilitas yang terdapat di Taman Edukasi Center itu sendiri. Seperti juga diketahui, Taman Edukasi Center ini diadakan atau dibuat untuk masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sistem untuk menanam pohon hias maupun budidaya ikan akan diberikan edukasi di tempat tersebut. Dan tempat ini yang akan menjadi inovasi atau usungan yang paling ditonjolkan di RW 09 ini dalam perlombaan kampung bersih yang diadakan oleh Harian Warta Kota. Mungkin saja Tribuners dan rekan Mei kembali ke studio. Terima kasih rekan Randy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RW 9 Kelurahan Penggilingan. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, Pak RW, bisa dijelaskan Pak RW terkait persiapan dari warga Bapak untuk kampung bersih, Pak? Bagaimana Pak saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Koiman, Ketua RW 09 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini saya sampaikan mulai beberapa hari yang lalu kita sudah mulai mengadakan bersih-bersih di lingkungan RW 09, khususnya di RT 1 sampai RT 17 ya. Ini udah kita mulai, kita sampaikan ke warga, kita himbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di tempat kami RW 9 itu supaya bersih-bersih lingkungan. Lah untuk sekarang ini
kita lagi fokus yang ada di hari ini, kita fokus di sekitar Rumah Education Center karena di sini adalah sentra kita, pusat kita untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan di RW 09 ya. Oke. Pak RW, untuk saat ini lagi persiapan di tahapan apa nih Pak RW? Bersih-bersih bagian apa nih kalau boleh tahu? Sementara yang kita bersih-bersihkan ini Proyek rekonstruksi jalan senilai 18,2 miliar di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan menuai protes besar dari masyarakat. Bagaimana tidak, proyek rekonstruksi jalan tersebut yang seharusnya dikerjakan di Jalan Padaelo, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, namun terrealisasi di Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Wakil Ketua BPD Tanjung Aru, Saharudin mengatakan proyek rekonstruksi jalan yang dikerjakan oleh kontraktor saat ini di Desa Padaidi salah alamat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa baru-baru ini masyarakat di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, khususnya yang tinggal di Jalan Padaelo, melakukan rapat atau rembuk desa, rembuk warga di kantor desa Tanjung Aru untuk membahas terkait dengan proyek rekonstruksi jalan senilai 18,2 miliar di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dikatakan salah alamat. Proyek rekonstruksi jalan tersebut seharusnya dikerjakan di Jalan Padaelo, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, namun terrealisasi di Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Aru, Saharudin mengatakan proyek rekonstruksi jalan yang dikerjakan oleh kontraktor saat ini di Desa Padaidi. Setiap tahun, katanya warga mengajukan dalam musrenbang supaya jalan Padaelo ditingkatkan. Bahkan Dinas PU sudah sampaikan peningkatan jalan Padaelo direalisasikan tahun 2023. Tapi nyatanya jalan di Desa Padaidi yang dikerjakan. Lebih lanjut, Saharudin sampaikan bahwa saat dirinya bersama warga Desa Tanjung Aru mengecek ke lapangan jalan di Desa Padaidi sudah dikerjakan kontraktor sepanjang 900 meter. Dia mengaku sudah melakukan rembuk warga dan serap aspirasi masyarakat Desa Tanjung Aru untuk menindaklanjuti persoalan tersebut di Aula Kantor Desa Tanjung Aru pada Rabu kemarin. Namun pihak kontraktor tidak hadir, yang hadir hanyalah anggota DPRD Nunukan, TNI Polri, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Menurut Saharudin, jalan Padaelo yang belum tersentuh aspal selama ini tidak hanya dilalui oleh warga Desa Tanjung Aru, namun juga warga desa lainnya. Jalan tersebut digunakan oleh warga untuk memuat hasil pertanian mereka. Namun ketika hujan turun, jalan tersebut becek sehingga warga di sana setiap tahunnya mengajukan kepada pemerintah daerah melalui DPRD Nunukan untuk melakukan peningkatan jalan di Padaelo. Sesuai hasil rembuk warga Desa Tanjung Aru, sementara ini pekerjaan jalan Padaidi dihentikan hingga DPRD Nunukan melakukan rapat dengar pendapat. Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin menuturkan dirinya sudah menyampaikan dalam rembuk warga Desa Tanjung Aru agar menahan diri sampai nanti diadakan rapat dengar pendapat di kantor Dewan pada hari Senin esok. Untuk sementara, saat ini aktivitas pekerjaan di Jalan Padaidi menurut informasi dari Saharudin sendiri masih berlangsung. Meskipun pada saat dilakukan rembuk desa, warga bersepakat untuk menghentikan pekerjaan di Jalan Padaidi. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nama PJ Bupati Aceh Tamiang, Merah Budiman, dicatut orang tidak bertanggung jawab. Pelaku menggunakan foto dan nama Merah Budiman untuk meminta uang kepada sejumlah orang. Kasus penipuan dengan mencatut nama Merah Budiman ini sudah mulai beredar luas sejak beberapa hari lalu. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat akun Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya dengan nama dan foto Merah Budiman. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Rahmat Wiguna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih. Benar sekali kalau nama PJ Bupati Aceh Tamiang Merah Budiman telah dicatut oleh orang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan penipuan. Pelaku mengatasnamakan sebagai panitia pembangunan sebuah sekolah swasta dan dalam modusnya pelaku melampirkan foto dan nomor HP termasuk akun
Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya menggunakan nama dan foto Merah Budiman. Dalam beberapa lampiran, pelaku menyertakan bukti transfer uang senilai 35 juta dari Merah Budiman yang digunakan untuk membantu pembangunan sekolah di Aceh. Namun hal ini ternyata hanya penipuan karena ketika dikonfirmasi PJ Bupati Aceh Tamiang, Merah Budiman memastikan dia tidak pernah terlibat dalam proses pembangunan sebuah sekolah dan dia juga memastikan tidak pernah memiliki akun media sosial. Merah Budiman memastikan dia sama sejauh ini tidak pernah memiliki akun media sosial dan nomor HP yang digunakan pelaku juga bukan nomor HP Merah Budiman. Untuk mengakhiri polemik ini, Merah Budiman telah menyurati seluruh SKPK di Kabupaten Aceh Tamiang untuk tidak menggubris permintaan sumbangan uang tersebut, dan kasus ini rencananya juga akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena pelaku telah merugikan pribadi Merah Budiman termasuk institusi dan keluarga besarnya karena hal ini telah mencoreng nama baiknya. Merah Budiman juga mengatakan bahwa kasus penipuan seperti ini bukan yang pertama kali ia alami karena ketika dia masih menjabat Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, nama pribadinya dan juga fotonya juga beredar digunakan pelaku untuk digunakan untuk menipu atau untuk melakukan upaya penarikan uang dari pihak masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan dari pihak warga yang telah terlanjur menyetorkan uang tersebut, namun Merah Budiman mengatakan dirinya justru tahu namanya dicatut dari salah satu guru yang sempat akan terpancing untuk mendonasikan uang untuk pembangunan sekolah tersebut. Demikian dilaporkan dari Aceh Tamiang. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengatakan pihaknya mengamankan 1 orang pengedar di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 5,3 kg narkotika jenis sabu yang terbagi ke dalam 5 paket. Dari tangan pelaku juga, polisi berhasil mengamankan 5.000 butir pil ekstasi yang jika dikonversi ke dalam rupiah mencapai 10 miliar rupiah. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan narkotika tersebut rencananya akan diedarkan oleh pelaku berinisial J yang merupakan jaringan Sumatera Utara. Kapolres mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan pengembangan dan memburu para pelaku lainnya hingga ke wilayah dengan julukan Pulau Andalas itu. Selain itu pihaknya juga masih mendalami apakah tersangka masuk ke dalam jaringan internasional sebab barang haram tersebut berasal dari luar negeri. Sementara itu tersangka J yang merupakan warga Sumatera Utara harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami sedang melaksanakan kegiatan operasi Ketupat 2023. Tim dari Satres Narkoba Polres Bogor telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Barang bukti yang berhasil kami amankan sejumlah 5,3 kg sabu dalam 5 bungkus plastik, kemudian 5.000 butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi. 1 orang tersangka telah ditangkap dan telah kami tetapkan sebagai tersangka peredaran gelap narkoba. Kepadanya kami terapkan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman pidana terhadap yang bersangkutan adalah minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.
atau Polisi telah menangkap Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua Pegunungan berinisial MM pada akhir April 2023 lalu. Diduga MM terlibat dalam aksi kriminal yang dilakukan KKB belakangan ini. Dilansir tribunwow.com, MM saat ini telah ditahan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia diduga memiliki kaitan dengan anggota KKB berinisial YL. Hal itu diungkapkan Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faizal Ramadhani. Menurut Faizal, polisi menemukan keterlibatan MM sebagai simpatisan KKB berasal dari keterangan YL yang juga ditahan di Mimika. Hal ini pun dibenarkan oleh Kapolres Duga, AKBP Rio Alexander Panilewan. Menurutnya, dari tangan YL didapati sebuah buku yang berisi daftar pemberi dana dan juga penggunaan uang yang ia kumpulkan. Mengenai apakah MM sudah lama ikut mendanai KKB, Rio belum bisa memberikan jawaban pasti karena kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman. Kemudian ia juga belum tahu dana yang diberikan MM kepada YL berasal dari mana. Diberitakan sebelumnya, Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan telah menangkap Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua Pegunungan berinisial MM karena diduga terlibat dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. MM diduga merupakan salah satu penyumbang dana bagi KKB yang selama ini berulah di wilayah tersebut. Sejumlah pejabat daerah diduga mendanai KKB Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri memastikan aparat keamanan tidak akan berhenti karena ada indikasi selain MM, masih ada pejabat daerah lain yang berkegiatan sama. Menurutnya, pergerakan KKB tidak bisa dihentikan selama para pendukungnya, terutama pejabat daerah yang memberi dukungan anggaran belum ditindak. Karenanya, Fahiri meminta agar mereka yang selama ini kerap membantu KKB untuk segera menghentikan hal tersebut. Ternyata ada seorang pejabat yang sempat berobat ke rumah Dr. Wayan yang berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, sosok Dr. Wayan dikenal oleh publik lantaran kondisi rumahnya yang penuh dengan sampah dan terbengkalai. Oleh karena itu, banyak pihak yang memberi atensi terhadap kondisi Dr. Wayan. Dilansir tribunwow.com dari kanal YouTube Bang Bro TV pada Sabtu 6 Mei, nama pejabat yang sempat berobat ke rumah Dr. Wayan adalah Toto Suripto. Diketahui Toto Suripto adalah seorang anggota DPR di Karawang. Toto menuturkan jika dirinya sempat berobat pada Dr. Wayan sebelum menjadi pejabat. Menurut Toto, Dr. Wayan adalah sosok yang dermawan, di mana Dr. Wayan rela membantu orang lain tanpa dibayar. Melihat kebaikan hati Dr. Wayan, Toto tidak memungkiri banyak orang yang sayang dan berterima kasih pada sang dokter. Selain itu, Toto juga kagum banyak pihak yang membantu Dr. Wayan. Melihat hal tersebut, hati Toto juga tergugah untuk mengunjungi rumah Dr. Wayan. Sosok Dr. Iwayan Tirta Semadi atau Wayan kini sedang menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, meski berprofesi sebagai dokter, rumah Wayan dipenuhi dengan sampah dan terbengkalai. Wayan tetap mengobati pasien meski tidak dibayar. Menurut Wayan, pasien sedang membutuhkan bantuannya. Meskipun dirinya kekurangan, Wayan tidak dibutakan dengan uang. Lantas atas unggahan tersebut, Wayan menuai pujian dari beberapa warganet. Kita ke nomor 17 ya, barusan join. Balik ke Mose. Halo Mas Nur Hidayat. Bisa.
Sebanyak 500 goeser mengikuti Road to LETEP Indonesia by Tour de France Banua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu 7 Mei. Kegiatan ini dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur di titik start Tugu 0 km sekira pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum melepas ratusan goeser, Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan bahwa event kali ini sungguh luar biasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos Nur Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nur Hidayat. Ya, selamat sore rekan di studio. Saya Hidayat, reporter Banjarmasin Pos, melaporkan di lokasi, tepatnya di titik 0 km Banjarmasin. Saat ini masih digelar acara Road to LPP Indonesia di Banua, yang mana diikuti sekitar 500 goeser di Banjarmasin. Jadi acara goeser ini berlangsung sejak pagi tadi sekitar pukul 6 pagi hingga sampai saat ini, dan jalurnya itu dibagi menjadi dua. Ada peserta yang mengikuti hanya 40 km dan ada peserta atau goeser yang mengikuti jalur sepanjang 139 km. Ya, jadi untuk peserta yang mengikuti jalur 139 km itu dari Banjarmasin menuju Kabupaten Banjar, tepatnya di Bukit Mawar. Nah, di mana di Bukit Mawar itu juga ada challenge, di mana 10 peserta tercepat itu mendapatkan hadiah atau door prize sebesar 5 juta rupiah, dan untuk Queen of Mountain dan King of Mountain-nya itu mendapatkan hadiah 1 buah sepeda motor dan uang tunai senilai 50 juta rupiah. Nah, pada acara ini juga didatangkan langsung artis ibu kota yaitu Mika Salim, dan sampai saat ini masih pengumuman door prize, Mika Salim masih belum tampil. Baik, terima kasih rekan Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemenang atau King Penakluk Bukit Mawar serta Direktur LETP Indonesia by Tour de France. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, Mas Jaki mungkin bisa dijelaskan dari awal pagi tadi sampai berakhir ini bagaimana acaranya? Oke, bagi kita start startnya jam 6 pagi, total peserta yang start sekitar 495 tetap semuanya semua. Peserta yang mencapai ke Ranawai dan kembali, alhamdulillah semuanya selamat, tidak ada yang celaka. Oke. Nah, terus kalau yang ikut challenge ke Bukit Mawar tadi ada berapa peserta? Oh, yang mengikuti challenge sekitar 80 peserta. Nah, kita menemukan 2 peserta, yang King dan Queen-nya of Mountain, lalu ada di best stand-nya juga. Nah, terus untuk hadiahnya sendiri apa nih? Boleh mendekat juga ke area. Namanya sama Mas? Adi. Nama panggilan Adi. Adi, ya. Masnya tadi juara di mana? Gunung Mawar. Oh, yang juara di Gunung Mawar ya. Mungkin bagaimana perasaannya setelah memenangkan untuk challenge di Gunung Mawar? Senang karena latihan terbayar. Persiapannya sudah lama ya? Sudah lama. Latihan. Memang sudah lama latihan. Oke. Masih dari mana? Banjarmasin. Sebelumnya emang sudah sering ikut acara gini? 349. Yang pertama ya 349 ini. Ada pemandangan menyejukkan pada kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilaksanakan di Kota Semarang. Momentum Halal Bihalal tidak hanya dilaksanakan oleh umat muslim saja. Pada Halal Bihalal kali ini, tokoh agama dan kepercayaan yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama Jateng menggelar Halal Bihalal. Umat Buddha Vihara Tanah Putih yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin nomor 12 Jomblang, Kota Semarang menjadi tuan rumah Halal Bihalal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rahdian Trijoko, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahdian.
Baik, rekan Mei, terima kasih. Ya, untuk kali ini halal bihalal dilaksanakan di Vihara Tanah Putih Semarang. Ya, pada kegiatan halal bihalal ini dihadiri seluruh pemuka agama, baik Muslim, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha, semua maupun kepercayaan ada di pada kegiatan hari ini. Pada kegiatan ini Vihara Tanah Putih menjadi tuan rumah dan mendapat respon baik dari Kepala Vihara Tanah Putih Biku Catamano Matahera. Dia mengaku sangat terharu atas kegiatan tersebut. Baginya untuk halal bihalal yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama adalah potret Indonesia. Di sisi lain, dari Kepala Kesbangpol Hairudin juga mengapresiasi kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan di Vihara Tanah Putih. Ini merupakan momentum untuk berkumpul. Ya, di sisi lain dia menyebutkan bahwasanya Jawa Tengah ini merupakan ya, keempat itu adalah Kota Salatiga yang dua, Surakarta, keempat, Kota Magelang, urutan semuanya kota terukun di 4 kota terukun di Indonesia ada di Jawa Tengah. Itu rekan Mei kembali ke studio. Terima kasih rekan Rahdian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Vihara Tanah Putih serta Ketua FKUB Jateng dan Kepala Kesbangpol Jateng. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan luar biasa. Momentum halal bihalal ini menjadi ruang kita bersama, menjadi momen untuk kita bertemu, berkumpul yang luar biasa. Di sini kita masing-masing mengakui kesalahan dan meminta maaf dan juga memberi maaf. Ini saya kira luar biasa, terlebih lagi dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini semakin memperkuat bahwa halal bihalal ini adalah milik untuk semua umat manusia, bukan saja dari agama tertentu, tapi milik kita semuanya. Dan saya kira ini terus kita informasikan, kita sebarluaskan bahwa halal bihalal adalah milik bangsa Indonesia. Oke, Pak. Ya, untuk Jawa Tengah ini Pak, untuk kerukunan umat beragama sendiri seperti apa Pak? Mungkin? Ya, saya kira ini ketuanya menjadi saksi dan teman-teman pengurus juga menjadi saksi bahwa kerukunan umat beragama di Jawa Tengah hari ini itu bagus sekali. Kerjasamanya dengan lintas agama juga sangat baik. Nah, yang menarik tadi mau ada deklarasi. Jadi skenario untuk merawat kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dan di Indonesia itu hari ini kita menggunakan skenario apa yang disebut dengan moderasi beragama. Ada 4 indikator moderasi beragama. 1, komitmen kebangsaan. Hari ini di Vihara Tanah Putih Semarang menganggap halal bihalal dengan semua elemen agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan, dan juga ada agama Bahai di Indonesia ini. Hari ini kita kebersamaan dari semua suku, semua agama dalam rangka untuk memberi warna yang indah pada negeri Indonesia ini. Dulu kita mempunyai potret yang indah tentang Indonesia. Nah, kita kembali untuk boleh dibilang untuk menyetak foto yang indah itu kembali tentang Indonesia melalui silaturahmi bersama dengan Hari Raya Idul Fitri dan saudara yang beragama. Presiden Indonesia Joko Widodo telah meninjau jalanan rusak yang ada di Lampung pada Jumat 5 Mei kemarin. Kedatangan Jokowi ditemani oleh beberapa menterinya, diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir.
Dilansir dari Kompas.com, setelah jalanan ditinjau oleh Jokowi, Gubernur Lampung Arinal Junaidi membongkar penyebab kerusakan jalan. Arinal menuturkan kerusakan jalan dipicu karena kendaraan over dimension overload. Atas hal itu, Arinal Junaidi mengimbau para pengusaha agar tidak menggunakan kendaraan yang melebihi muatan. Di sisi lain, melalui Instagram @unikinfo pada Jumat 5 Mei, Jokowi menyampaikan perbaikan jalanan di Lampung akan diambil alih oleh pemerintahan pusat. Menurut Jokowi, pemerintah daerah lamban dalam menangani perbaikan jalan tersebut. Dan khusus untuk Lampung, Jokowi akan mengucurkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Arinal Junaidi terlihat senang dan sambil bertepuk tangan. Dilansir tribunwow.com, setelah beredarnya kabar Jokowi akan kunjungan kerja, Gubernur Lampung Arinal Junaidi langsung memperbaiki jalanan. Bahkan nama Jokowi menjadi trending topik saat meninjau jalanan yang ada di Lampung. Banyak warganet yang membicarakan kunjungan Jokowi ke Lampung tersebut. Dari banyaknya warganet, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti turut mengomentari kunjungan kerja Jokowi. Pada akun Twitternya, Susi Pujiastuti meminta agar Jokowi sering-sering melakukan kunjungan kerja ke daerah. Bahkan bila perlu, Susi meminta Jokowi meninjau daerah-daerah setiap hari. Menurut Susi, kabar kunjungan Jokowi itu akan membuat pemerintah setempat akan segera memperbaiki infrastruktur. Aksi koboi jalanan yang dilakukan David Yulianto sempat viral di media sosial. Sempat memaki, aniaya hingga todongkan pistol ke arah driver taksi online. Kini David Yulianto tak berdaya setelah ditangkap polisi. Dilansir tribunwow.com, ia diamankan di Mapolda Metro Jaya pada Jumat 5 Mei malam, tak lama setelah video aksi koboi jalanannya viral. Ia pun terlihat tertunduk lesu dengan wajah pucat. Kepalanya terus menunduk ketika sejumlah pria membentak dan memakinya. Mendengar pertanyaan tersebut, David Yulianto yang terduduk dikitari anggota polisi berpakaian bebas itu terlihat hanya terdiam. Kepalanya ditundukkan ketika para wartawan menyorot wajahnya dengan kamera. Begitu pula ketika sejumlah pria lainnya memaki dan membentaknya dengan sejumlah kalimat kasar. Tampang David Yulianto berubah 180 derajat ketika ditangkap polisi dan dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat 5 Mei malam. Wajahnya yang garang dengan mata melotot ketika terekam kamera menganiaya driver taksi online di Tol Tomang itu kini berubah. Dirinya kini tampak melempem dengan mengenakan baju tahanan oranye dengan kedua tangan diborgol dengan tali tis berwarna putih dan celana pendek serta sepatu. Adapun Polda Metro Jaya resmi menetapkan David sebagai tersangka atas perbuatannya tersebut seusai diperiksa secara intensif. Selain sebagai tersangka, ia pun dikenakan penahanan atas kasus tersebut. Barang bukti turut disita seperti plat dinas palsu, sepucuk pistol angin atau airsoft gun, dan 1 unit mobil. David dikenakan pasal 352 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan pengakuan David Yulianto kepada penyidik, ia mengaku menggunakan plat dinas Polri palsu untuk menghindari ganjil genap. Namun penyidik tak percaya begitu saja atas pengakuan David dan masih mendalami kasus tersebut. Di sisi lain, David diketahui merupakan seorang karyawan swasta. Sebagaimana tertuang dalam KTP David, tinggal di Jalan Arkoraya nomor 6 RT 2 RW 7 Duren Seribu Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Akun Twitter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengunggah klarifikasi terkait 2 bus mereka yang nekat menerobos rel kereta api. Aksi membahayakan kedua sopir tersebut pun viral di media sosial. Dalam klarifikasinya, akun tersebut mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran. Postingan klarifikasi tersebut diunggah pada Jumat 5 Mei. Hingga Sabtu 6 Mei pukul 7.09 waktu Indonesia Barat, postingan tersebut sudah di-retweet sebanyak 328 kali, dikutip 112 orang dan disukai 1.767 akun. Namun tak sedikit klarifikasi tersebut menuai komentar pedas netizen. Akun @rahmatar memberi komentar sebuah pertanyaan apakah pihak TNI AL meminta maaf.
Bahkan ada akun yang menilai kesalahan terkait tata bahasa dalam memberikan klarifikasi. Sementara akun @aan_tjg bertanya terkait adakah permintaan maaf dari pihak TNI AL terkait aksi membahayakan tersebut. Sebelumnya, sebuah video yang menayangkan 2 unit bus TNI Angkatan Laut menerobos palang pintu perlintasan sebidang viral di media sosial. Video berdurasi 13 detik itu merekam detik-detik 2 unit bus nyelonong melintasi rel kereta meski dalam keadaan tertutup. Saat kendaraan lainnya berhenti karena palang pintu sudah tertutup dan suara sirine sudah berbunyi, kedua bus TNI AL tersebut tiba-tiba berbelok menyeberangi rel kereta. Kereta api itu pun sampai melambatkan lajunya menunggu kedua bus itu melewati rel. Masinis pun membunyikan suara klakson panjang melihat aksi kedua sopir bus tersebut yang sangat membahayakan nyawa. Bahkan ketika kedua bus TNI AL sudah melintasi rel, masinis tersebut masih mengeluarkan klakson. Video yang menayangkan aksi membahayakan dari 2 sopir TNI AL ini diunggah oleh akun @sahabat_kereta di Twitter dan viral. Dalam narasi video tersebut, pemilik akun mengingatkan agar seluruh pengguna jalan raya mendahulukan perjalanan kereta api. Video viral itu pun mengundang reaksi negatif dari warganet. Mereka mengecam perilaku 2 unit bus yang menerobos palang pintu perlintasan. Hingga pukul 22.16 waktu Indonesia Barat, video itu sudah di-retweet sebanyak 1.770 orang, dikutip 592 akun, dan sebanyak 3.826 akun menyukainya. Polresta Bogor Kota melalui Sat Narkoba berhasil menangkap seorang berinisial MJ yang terbukti membawa senjata api di wilayah hukum Kota Bogor. Hal itu diungkapkan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso di Mako Polresta Bogor Kota pada Jumat 5 Mei. Penangkapan bermula ketika MJ diduga membawa barang haram berjenis sabu. Ketika dilakukan pemeriksaan, tak disangka bukan sabu yang didapati, namun justru senpi yang tersimpan di dalam tas milik MJ. Bismo mengatakan menurut keterangan pelaku, senjata tersebut didapatkan melalui marketplace yang dibeli MJ dengan harga 6 juta rupiah sejak 3 bulan lalu. Akibat perbuatannya, MJ dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Bogor Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini di Jumat yang penuh barokah, kita dari Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama dengan Sat Narkoba Polresta Bogor Kota, juga Satlantas Polresta Bogor Kota ini akan menyampaikan press release terhadap penanganan kasus yang kita tangani. Yang pertama kita akan sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus senjata api. Kemarin dari Sat Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang diduga memiliki sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan, tidak ada padanya BB sabu-sabu tersebut. Namun di tasnya ditemukan barang bukti senjata api. Senjata api beserta dengan peluru tajam beserta magazennya. Ada 6 butir peluru tajam, 6 butir dan 9 mm. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang kali ini. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.